Hai, selamat datang kembali di channel Ara, penyuplai review film-film keren untuk nemenin waktu luangmu. Kali ini Ara mau mengajak sesama pecinta film untuk menyaksikan petualangan seru dari seorang pemuda berjiwa besar di dalam mengejar cintanya. So, let the story begin. Film diawali oleh narasi dari Joel, pemuda yang jago ngegambar ini menceritakan awal mula kiamat yang dialaminya. Asteroid Agatha 616 yang berhasil diledakkan ternyata berisi senyawa kimia yang mengubah makhluk berdarah dingin menjadi monster mengerikan. Dalam waktu 1 tahun, 95% populasi manusia di dunia tersapu. Manusia yang tersisa bersembunyi di bawah tanah di seluruh dunia. Dan Joel satu-satunya jomblo menyedihkan di koloninya. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Untuk pertama kalinya ada yang menerobos. Tim pemburu pun bergegas mengambil senjata. Dan Joel ikutan riweh karena pengen ngikut. Dengan tegas mereka menolak niat Joel karena pemuda itu penakut. Meski nggak terima, Joel terpaksa mengikuti sisa kelompoknya untuk bersembunyi. Tapi dia nggak tahan lagi nih, begitu ngeliat satu temannya dibawa si monster dan nekat keluar. Joel berusaha mendekati tirai itu dan wow, bukannya nembak, Joel malah gemetar hebat dan mandek di situ. Untung temannya datang. Setelah kejadian mengerikan itu, Joel mencoba menghubungi tempat persembunyian lain, tempat di mana Amy berada. Tapi komunikasi itu hanya berlangsung singkat karena segera terputus. Oke, kita mundur dulu ke kota tempat semua ini dimulai. Musim panas 7 tahun yang lalu, Joel menerima hadiah dari kekasihnya Amy. Tapi momen itu rusak dengan bencana yang tak terduga. Joel mengingat saat terakhir kali ia melihat Amy dan berjanji akan menemukan gadis itu. Sehingga di tengah rapat bersama koloninya, Joel bertindak impulsif dan berkata bahwa ia akan pergi menemui Amy yang berjarak 85 mil di tepi pesisir. Di tengah kedukaan mereka, orang-orang baik ini berusaha menahan Joel. Namun mereka tetap menghormati keputusan Joel dan membuatkannya peta. Dan untuk pertama kalinya selama 7 tahun terakhir, Joel menghirup udara segar dan merasakan cahaya matahari. Ia pun mencoba menuju barat. Ups, tapi mana ya arah barat? Oke, kita coba dengan berjalan lurus lah ya. Joel yang mendengar sesuatu mencoba bersembunyi di rumah. Ih, iseng sih, pakai acara buka kulkas segala. Saat lari keluar, dia malah ketemu seekor kodok yang berusaha memakannya. Beruntung seekor doggy baik menolong dan membawanya bersembunyi. Joel pun bermalam di tempat itu bersama Boy yang menjaga gaun milik majikannya dulu. Joel menemukan lipstik dan mengambilnya untuk Amy. Wah, Boy juga mau ikut dong bersama gaun peninggalan majikannya. Perjalanan Joel menjadi lebih berwarna bersama Boy yang menemani. Boy yang pintar juga mencegah Joel memakan beri beracun. Ada dasar ceroboh, Joel gak lihat-lihat jalan dan jatuh ke lubang yang dipenuhi oleh tumpukan tulang belulang. Ada, kok pintar ya, malah diliatin gitu masa? Wow, untung ada yang menolongnya sebelum menjadi santapan si pelahap pasir. Gadis kecil itu tak berhenti mengejek Joel dan berkata bahwa teriakannya seperti seorang gadis. Clyde dan Minnow hampir membunuh Boy yang muncul dari semak-semak. Mereka juga mengira bahwa Joel diusir oleh koloninya karena mencuri makanan. Joel akhirnya nebeng bareng mereka karena masih searah. Pelajaran pertama dari Minnow, jernihkan otak dan cukup berpikir. Jarum menembus air. Ternyata Clyde bukan ayah Minnow. Putra Clyde terbunuh bersama ayah gadis itu saat tinggal di stasiun bawah tanah. Dan pelajaran dari Clyde, selalu awasi dari tempat tinggi.
Si kejam mendapat bau Joel dan masih mengikuti mereka. Pasangan tangguh ini hendak menuju pegunungan dengan harapan udara dingin dan ketinggian membantu menjauhkan para monster. Minnow mengajaknya ikut, tapi Joel menolak karena harus menemui kekasihnya. Minnow ngambek. Clyde tiba-tiba meminta kaos Joel dan memintanya tak bergerak. Easy, take it easy. Clyde nitipin baju Joel pada siput itu, sehingga si kejam akan bingung mau kemana, karena kini bau Joel akan tersebar di seluruh lembah. Minnow berkata tidak semua monster jahat dan hal itu dapat dilihat dari matanya. Clyde memuji kemampuan Joel dan mereka ngebahas soal kejadian 7 tahun yang lalu. Clyde terkejut saat tahu bahwa Joel berasal dari Fairfield karena tempat itu adalah titik pertama monsterisasi. Clyde berkata kalau Joel ternyata jauh lebih kuat dari yang ia kira. Ia juga menyemangati Joel untuk melanjutkan bukunya karena dapat menyelamatkan banyak orang. Baru mau istirahat. Okay. Clyde memberi pelajaran berharga, makan enak atau tidur nyaman. Minnow dengan rajin mengajari Joel dan akhirnya tepat sasaran dong. Meski super lelah, ia mendapat pelajaran bagus dari Clyde dan Minnow, termasuk tentang pakis anti racun, makhluk berbentuk kadal yang tidak akan dapat memanjat, serta pelahap pasir tempat ia terjatuh tadi. Ternyata yang ditemuinya hanyalah kawanan pekerja. Yang harus dihindari adalah si ratu yang memiliki sirip raksasa yang membelah tanah. Kini mereka tiba di persimpangan jalan. Tapi Joel kekeh mau pergi menuju Amy. Menghadapi Minnow yang sedih tentang perpisahan mereka, Joel memberikan lipstik yang dibawanya kepada gadis itu. Pelajaran terakhir dari Clyde, insting akan menyelamatkan Joel. Dan insting yang bagus didapat dengan membuat kesalahan. Pria tua itu juga memberikan granat tangan untuk Joel. Dan mereka pun berpisah. Baru juga pisah. Kok medannya udah serem gini ya? Mana boy kayak ogah maju gitu dan malah ngumpet di bawah bebek. Apaan lagi tuh? Kelamaan sih. Astaga, ternyata kelabang raksasa itu ngincer boy. Hal itu mengingatkan Joel akan detik-detik terakhir orang tuanya. Joel memantapkan diri dan dengan luar biasa berhasil menumbangkan monster raksasa itu. Joel luar biasa excited karena kembali merasakan hujan. Nggak taunya ada Mavis, robot impian Joel yang masih menyala. Ternyata kaki Mavis digigit dan ia merangkak ke tempat itu untuk menghemat baterai sambil berharap ada yang menemukannya. Mavis juga mengira Joel mencuri makanan. Joel juga mendapat sumbangan daya untuk menghubungi Amy dengan radionya. Sayangnya, koloni Amy ditolong orang-orang asing yang akan membawa mereka pergi dari situ. Meski ngedown, Joel mengabulkan keinginan Mavis untuk keluar. Untuk pertama kalinya, Joel merasa hal yang ia lakukan saat ini adalah hal bodoh. Mavis menyemangati Joel untuk melanjutkan 9,3 mil sisa perjalanannya menuju Amy. Berbekal nama lengkap serta tempat tinggal lahir Joel, Mavis melakukan trik yang bikin Joel tambah sedih. Ia menyampaikan kata-kata yang tidak pernah bisa ia ucapkan lagi. Made it to a colony. I miss you guys so much. Ditemani lagu lawas yang Mavis putar, mereka menyaksikan langit malam yang dipenuhi jelly-jelly sampai akhirnya robot itu kehabisan daya. Joel dan Boy kembali melanjutkan langkah mereka dan memasuki area yang dipenuhi karavan. Tapi mereka menghadapi sang ratu yang membelah tanah. Joel bergegas berlari mengikuti Boy sampai-sampai tasnya terlepas begitu saja. Waduh, gaun yang Boy jaga malah jatuh ke air lagi. Tuh kan si ratu jadi balik. Joel bergegas mengambil granatnya, tapi untungnya dia berhasil melempar granat itu tepat ke dalam mulut sang ratu. Joel berenang menyusul Boy sambil menahan rasa sakit di tubuhnya.
Ada lintah dong. Mana gede banget lagi. Setelah menyingkirkan lintah-lintah itu, You! Joel marah dan meneriaki Boy sehingga Boy lari darinya. Waduh, si lintah beracun kayaknya. Joel mulai oleng dan berhalusinasi parah. Tapi ia langsung ngunyah pakis anti racun yang dibilang Clyde tadi. Ada Amy? Seriusan ini Amy? Wah bener dong. Tapi ternyata tadi Joel nyosor patua ini dong, bukan Amy. Wah, Amy si ketua koloni lumayan sibuk ya guys ya. Terlebih karena koloninya hanya berisi orang tua. Ini sih lebih kayak ngebuka panti jompo gak sih? Gak heran Amy jadi sibuk banget. Joel pun dikenalkan kepada orang asing yang hendak menyelamatkan koloni Amy, kapten dan krunya. Duh, mana Amy juga baru kehilangan kekasihnya selama memimpin koloni. Jadi kesimpulannya Joel membahayakan nyawanya hanya untuk hal yang sia-sia. Mereka pun membuat pesta perpisahan malam itu dengan bir spesial buatan sang kapten, serta musik dan makanan yang juga dikirimkan kepada Joel yang menghubungi koloninya. Semua luar biasa senang saat Joel si anak bawang menghubungi. Mereka menanyakan kondisinya dan saling bertukar kabar. Sayangnya koloni mereka tengah berada dalam situasi genting karena beberapa penerobosan yang kembali terulang dan sambungan itu terputus begitu saja. Joel pun sadar bahwa ia harus kembali, terlebih saat membaca pesan-pesan yang ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi saat melihat snack yang dikirimkan kapten untuknya, Joel menyadari niat buruk kapten karena malah mau meracuninya. Tuh kan bener, kapten ternyata pencuri makanan yang mengincar koloni tak berdaya di sepanjang pesisir. Memanfaatkan monster yang mereka tangkap, kapten mengacaukan koloni itu. Wah, bahaya nih. Semangat Amy membuat wanita itu berhasil melepaskan diri. Dan setelah membebaskan Joel dengan berani, ia menerjang anak buah kapten. Monster itu semakin ganas setiap kali kapten menyetrumnya. Sementara Amy yang berhasil melempar senjata musuhnya ke laut, kini ganti dilempar oleh kapten sampai pingsan. Kapten dan krunya bergegas naik ke kapal sembari terus menyetrum monster itu. Wah, Boy ternyata masih ngikutin Joel dong dan membantu membangunkan Amy. Saat akhirnya Joel memiliki kesempatan untuk membunuh makhluk yang terus-menerus disetrum itu, Joel mengingat perkataan Minnow dan melihat jauh ke dalam mata Mr. Crab. Ia pun mengambil keputusan nekat dengan menembak rantai yang membelenggu si monster. Wah, alih-alih melanjutkan serangan, Mr. Crab malah berbalik menuju kapal kapten. Ya, niatnya mau ngejar makanan lah, malah jadi santapan Mr. Crab. Emang enak. Setelah semua kekacauan itu, Amy berterima kasih atas kedatangan Joel ke koloninya. Kali ini gantian Amy yang berjanji untuk menemukan Joel di dataran yang lebih tinggi, seperti yang dikatakan Clyde. Dan Joel memberikan ensiklopedianya untuk Amy. Koloni Joel sendiri luar biasa kaget dan menyambut pemuda yang berhasil pulang kembali bersama Boy. Dunia udah kacau, tapi si Joel berasa kayak lagi main ke rumah tetangga aja ya, bolak-balik kayak gitu. Setelah menyiarkan ajakan kepada seluruh koloni yang tersisa untuk pindah ke pegunungan, Joel dan koloninya memulai perjalanan mereka sendiri. Ups, Patua Clyde dan Minnow yang juga mendengar siaran Joel malah berdoa agar pemuda itu tidak dimakan laba-laba salju. Wah, rumit tapi cukup seru ya film Love and Monster ini. Seperti judulnya, Joel nekat memperjuangkan cintanya di tengah dunia yang sudah dikuasai oleh monster. Nah, kalau kamu gimana? Kira-kira bakalan senekat dan seimpulsif Joel nggak? Yang penting jangan lupa ya, tetap pertahankan ketulusan kalian di dalam memperjuangkan cinta. Dan apapun yang kalian perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kalian ya, supaya nggak perlu ada penyesalan di lain hari.
Jangan bosan pantengin terus channel Ara dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan review seru terbaru dari Ara. Sampai jumpa di next video dan terakhir salam pecinta film.